Damat Yaman atau Mudir Ponpes Ibnu Sirin Tegal. Selanjutnya, Tabligh Akbar Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan tema 3 sumber segala akhlak mulia. 3 sumber segala akhlak mulia. Insya Allah akan diisi langsung oleh beliau Al-Ustadz Zulkarnain M. Sanusi Hafizahullah Ta'ala, alumni Darul Hadis Yaman, Mudaris Mahat As-Sunnah dan Ummul Mukminin Makassar. Sabtu 24 Rabiul Akhir atau yang bertepatan dengan 21 Desember 2019 ba'da maghrib sampai Isya, bertempat di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Baik Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, insyaallah tabligh akbar pada kesempatan kali ini akan dimulai pada maghrib sampai nanti menjelang Isya. Habis Isya insyaallah salat terlebih dahulu, habis itu langsung mungkin ada yang ditanyakan atau hal yang lain sebagainya bisa ditanyakan sampai pukul 20.00. Dan kami juga minta kerjasamanya kepada Bapak Ibu sekalian, monggo yang punya kelebihan rezeki, harta untuk bersama-sama tolong menolong dalam kebaikan, berikanlah infak terbaik agar nanti kita juga bisa mengambil faedahnya di akhirat kelak. Siapa yang menanam, insya Allah bakalan ngunduh di akhirat kelak. Untuk menyingkat waktu, kepada beliau Al-Ustadz Aldi Feldian LC Hafizahullah Ta'ala, falyafadhol maskuro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamati, amma ba'd. Segala puji milik Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam, yang memberikan kita berbagai macam kenikmatan, kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap diri kita masing-masing adalah kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah bisa kita hitung satu persatu. Dan di antara kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan untuk kita pada kesempatan hari ini, yaitu kenikmatan bisanya kita melakukan salah satu ritual ibadah yang disyariatkan
dalam agama ini, yaitu sholat maghrib secara berjamaah. Salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala curahkan dan limpahkan kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada siapa saja dari umatnya yang istiqomah mengikuti ajaran beliau sampai hari kiamat kelak. Kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui, Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya yang masyhur, dalam hadisnya yang terkenal tentang hijrah. Tepatnya adalah hadis Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Dalam hadis yang mulia ini, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, menjelaskan kepada kita tentang dua tujuan manusia berhijrah. Dalam hadis yang mulia ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man kanati, dan siapa saja yang berhijrah ilallahi wa rasulihi, siapa saja di antara manusia yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya. Sebelum kita masuk kepada pembahasan kepada Allah dan kepada Rasulnya, para ulama menyebutkan tentang ta'arif atau definisi daripada al-hijrah. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW menjelaskan dalam salah satu hadis, beliau SAW mengatakan, al-muhajiru, orang yang berhijrah, yang disebut dengan orang yang berhijrah, man hajara, siapa yang berhijrah dari sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sesuatu yang tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala, menuju sesuatu yang diperkenankan, sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis yang mulia ini, para ulama memberikan definisi hijrah. Al-intiqal, al-hijratu, yaitu bermakna al-intiqal, yaitu dia pindah. Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala rahmatan wasi'atan, ketika beliau menjelaskan hadis tentang hijrah ini, beliau rahimahullahu taala membagi beberapa jenis hijrah. Di antaranya al-hijratu al-amal, hijrah amal secara lahiriah. Dan yang kedua al-hijratu, yang kedua adalah al-hijrah al-batiniyah, yaitu hijrah yang tersembunyi, yaitu apa yang dibalik hati seseorang. Man kana, siapa saja, hijratuhu ilallahi wa rasulihi, yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, dari sesuatu kepada sesuatu yang lain,
dan tujuan hijrahnya adalah Allah dan Rasulnya. Perpindahan dari satu posisi ke posisi yang lain, dari satu negeri ke negeri yang lain, dan seterusnya. Ketika perpindahan itu tujuannya adalah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka seseorang akan mendapatkan niat dan tujuan dia berhijrah. Kata Nabi Muhammad SAW, tentu perjalanan hidup manusia di atas permukaan bumi ini tidak semuanya lurus dari awal. Mesti ada orang yang punya catatan-catatan yang negatif dalam hidupnya, dan itu tidak bisa dipungkiri, karena Rabbuna berkata dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah memanggil orang-orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha. Orang beriman disuruh bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang beriman itu bukan orang yang maksum, yang bebas atau yang terlepas atau yang sudah lepas, yang sudah tak melakukan dosa dan kesalahan. Tidak tertutup kemungkinan orang yang beriman juga jatuh dalam kesalahan. Siapapun dia manusianya. Karena yang namanya manusia selain Nabi dan Rasul, mereka tidak ada jaminan maksum. Mereka tidak ada jaminan terlepas dari atau terjaga, terkontrol dari yang namanya dosa dan maksiat. Wakil nyata seluruh manusia nggak bisa lepas dari dosa dan maksiat, nyata atau tidak? Atau ada di sini yang bilang enggak, saya nggak pernah berbuat dosa gitu? Ada nggak yang ngacung? Siapa yang nggak pernah berbuat dosa? Ngacung. Saya Ustaz. Ketika dia ngacung, maka kita bilang saat itu Anda telah berbuat dosa. Kenapa? Kenapa Mas? Ketika saya tanya siapa di antara jemaah hari ini yang nggak pernah berbuat dosa, kemudian ada yang ngacung, saya Ustaz, saya nggak pernah berbuat dosa. Maka ketika dia ngacung, saya tunjuk saat ini Anda sedang berbuat dosa. Kenapa? Berdusta. Kenapa berdusta? Tahu dari mana antum dia berdusta? Tahu dari mana? Kalau antum tahu, saya kasih air putih saya ini. Handphonenya nggak boleh. Kalau mau handphonenya ininya aja, apa namanya? Kalau nggak ini colokannya nih. Tahu dari mana? Kalau ada orang bilang, saya bilang, siapa di antara jemaah yang nggak pernah jatuh dalam perbuatan dosa dan maksiat? Kemudian ada yang ngangkat tangan, saya Ustaz. Maka kita katakan kepada orang itu, saat inilah Anda sedang berbuat dosa. Karena dia mengklaim keluar dari bagian manusia. Karena yang namanya manusia, siapapun manusianya, dia masuk dalam ruang lingkup hadis Nabi, kullu bani Adam khata'un, kecuali dia bukan bagian dari manusia. Imma kita bilang antum malaikat. Yang namanya manusia pasti berbuat dosa dan kesalahan. Yang namanya manusia terkadang nyungsep dalam dosa dan maksiat. Siapapun dia, hatta walaupun orang itu adalah orang yang sedang berjalan menuju Allah tabarakahu wa ta'ala, walaupun orang itu adalah orang yang sedang berusaha mendekatkan dirinya pada Allah tabarakahu wa ta'ala, tapi syaitan laknatullah alaihi telah berjanji dia akan mengganggu kita, menggelincirkan kita, membuat kita berbuat dosa agar dia mendapatkan kawan kelak nanti di mana? Di neraka. Syaitan berjanji pada Rabbul Izzah, fabi izzatika, kata syaitan laknatullah alaihim jami'an, demi kemuliaanmu saya akan sesatkan seluruh anak manusia semuanya tanpa terkecuali, diganggu, diajak untuk melakukan berbuat dosa dan maksiat, hatta fil masjid, walaupun itu ada di tempat yang paling mulia, masjid.
Walaupun itu ada di tempat yang paling mulia, di masjid, syaitan pun mengajak bermaksiat. Syaitan pun mengajak mengarahkan manusia untuk melakukan perbuatan dosa. Di dalam masjid, bait min buyutillah. Antum pernah lihat ada orang begini di dalam konser musik? Pernah lihat? Pernah lihat nggak? Orang lagi nonton konser musik atau orang nonton pertandingan sepak bola, pertandingan besar. Ya, misalnya apa yang main? Klub A sama klub B. Ada nggak yang nonton begini? Pernah lihat nggak, Pak? Pernah lihat nggak, Pak? Yang ada begini di mana? Di masjid. Benar? Antum mau tahu? Tanya sama ustadz yang ngajar atau tanya sama ustadz yang sedang khutbah. Itu pemandangannya pojok, 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 pojok. Hatta depan ustadz. Makanya salah satu doa masuk masjid berlindung dari syaitan. Salah satu doa masuk ke dalam bait min buyutillah berlindung dari syaitan, karena dalam masjid saja pun kita diganggu sama dia. Diganggu, ini ustadz, mudah-mudahan isya udah selesai. Mudah-mudahan isya habis isya nggak dilanjut lagi. Ya. Itu ada dalam bisikan ini. Ada atau tidak? Ya Allah, mudah-mudahan berdoa. Begitu benar habis isya kita nggak lanjutkan, alhamdulillah, bersyukur gitu kan pada Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita berada diganggu oleh syaitan, laknatullah alaihi jami'an. Dan siapapun manusia itu punya kesempatan untuk berhijrah, punya kesempatan untuk menjadi lebih baik. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, ya ayuhan nas, wahai manusia. Hamba Allah yang disebut, wahai manusia. Secara umum Allah sebutkan secara umum. Ya ayuhan nas, alladzina, orang-orang yang telah melampaui batas. Artinya hidup di atas permukaan bumi ini penuh dengan dosa dan maksiat, jauh dari ketaatan pada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Gak pernah taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian pernah berputus asa dari rahmat Allah. Kenapa orang maksiat gak boleh putus asa? Hatta Allah bilang kepada orang-orang yang bermaksiat, siapapun dia, hatta kita, terkadang kita pun bermaksiat pada Rabb kita. Mungkin hari ini kita menampakkan kesolehan, ketaatan kita di hadapan kawan-kawan kita, di hadapan teman-teman kita. Tapi siapa yang tahu ketika antum sedang sendiri bermaksiat pada Rabb antum? Walaupun lihiyah antum, walaupun celana antum, walaupun tubuh antum nampak seperti nampak orang yang taat, tapi nyata besok kelak di hari kiamat, orang-orang yang mabok, orang-orang yang berzina, orang-orang yang melakukan dosa dan maksiat, ketika mereka dimasukkan ke dalam neraka, biasa aja memang tempatnya di situ. Biasa aja, si fulan masuk, oh tukang mabok. Si fulan masuk, oh tukang judi. Si fulan masuk, oh tukang zina. Tapi yang masuk, oh si fulan, subhanallah, si fulan 5 waktu di masjid. Si fulan rajin qiraatul Quran. Si fulan ma'ruf dengan berbagai macam kebaikan. Kok ada di sini? Dan itu sudah disabdakan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sudah dijelaskan oleh Nabi yang mulia Muhammad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si fulan kok ada di sini? Ternyata sama-sama kita ketahui. Dalam hadis Thauban, Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan, ternyata sebab dosa tersembunyilah, sebab dosa antara dirinya dengan Allah yang menyebabkan amalnya dihapuskan oleh Rabbul Izzah. Nasallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua daripada bermaksiat kepada dirinya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala dikala kita sedang sendiri.
Ternyata amal itulah yang menyebabkan amalnya habaan mansura. Yang sahabat bertanya pada Nabi SAW, sifhum lana ya Rasulullah, sebutkanlah ciri-ciri mereka itu. Siapa mereka? Kata Nabi yang mulia SAW, suf, ikhwan, perhatikan apa jawab Nabi yang mulia. Kata Nabi Muhammad SAW, hum min jildatikum, mereka satu warna kulit dengan kalian. Ya'khudhuna al-laila kama ta'khudhun, mereka qiyamul lail sebagaimana kamu qiyamul lail. Wa yasumun kama tasumun, mereka berpuasa sebagaimana kalian berpuasa. Tetapi mereka bermaksiat kepada Allah dikala mereka sedang sendiri. Makanya nanti di ujung pembahasan kita insyaallah taala, hijrah terbaik yaitu menghijrahkan hati kita, menghijrahkan niat kita. Itu adalah hijrah terbaik, ya, karena itu adalah pusat perhatiannya Allah. Pusat perhatian Allah di mana, Pak? Sini. Ini pusat perhatiannya Allah. Makanya belajarlah, terus belajar memperbaiki apa yang menjadi pusat perhatiannya Allah. Terus belajar untuk memfokuskan, memperbagus sesuatu yang menjadi pusat perhatian Allah tabarakahu wa ta'ala. Yauma tubla sarair, pada hari kiamat nanti akan ditampakkan seluruh apa yang tersembunyi yang ada di dalam dada ini. Pada hari kiamat nanti akan Allah tampakkan semua yang tersembunyi yang ada di dalam dada kita masing-masing. Taib. Siapapun dia, apapun yang dilakukannya, maka selama manusia masih berada di atas permukaan bumi ini, masih mendengarkan ilmu-ilmu Al-Quran, ilmu-ilmu hadis, kajian-kajian yang disampaikan oleh guru-guru kita, maka dia masih bisa punya kesempatan untuk berhijrah. Maka dia masih punya kesempatan untuk menjadi orang yang baik. Siapapun dia. Hatta ada seorang sahabat yang wafat, dia belum satu kali pun sholat. Siapa yang bisa sebut namanya? Siapa? Dia belum satu kali pun sholat, dia belum pernah satu kali pun sholat. Dan Nabi bilang dia di surga. Ketika perang Badar, di saat perang Badar dia sebagai musuh Islam. Di saat perang Uhud didapati kondisi tubuhnya sudah tercabik-cabik, hampir mati. Dan ditanya oleh sahabat, antum berpihak kepada siapa? Maka orang yang tercabik-cabik itu mengatakan berpihak pada Islam. Kemudian dikabarkan pada Nabi Muhammad. Kemudian orang ini mati dan dikabarkan pada Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, huwa fil jannah. Dia belum pernah sholat satu kali pun. Dan tidak ada sahabat atau tidak ada manusia yang tahu kapan dia bersyahadat. Siapa yang bisa jawab? Siapa ya? Siapa yang bisa jawab? Angkat tangan. Habis angkat tangan, angkat kaki. Taib. Mungkin antum lupa, mungkin antum malu, dan seterusnya. Saya tunggu jawabannya ba'da salat Isya. Apa? Amr bin Uqaish.
Salah. Ya. Hah? Iya. Namanya dia ada beberapa nama. Ada Amr. Ya, ada Amr. Ada Usair. Ada khilaf tentang namanya. Ada 3 nama dia yang disebutkan oleh para ulama. Subhanallah. Subhanallah ikhwan. Yang menunjukkan, yang menandakan Allahu Jalla Dzikruhu Subhanahu wa ta'ala adalah Rabb yang maha pengampun. Siapapun orang yang mau berhijrah, tujuannya Allah, hijrahnya tujuannya adalah Allah. Pembahasan kita hari ini, kemana hijrah kita? Nabi bagi 2 tentang orang yang berhijrah. Nabi SAW membagi 2 dalam hadis ini, kemana tujuan orang berhijrah. Ada orang yang datang ke tanah suci, yaitu Mekah dan Madinah. Itu 2 kota suci, 2 tanah haram. Ada nggak orang yang tujuan datang ke sana untuk dunia? Ada atau tidak? Ada atau tidak? Ada. Tahu dari mana antum ada? Dari popularitas. Iya bisa juga. Cuman yang konkret, yang nyata, tahu dari mana? Atau misal orang yang hijrah pindah dari satu negeri ke negeri yang lain, dari negeri kafir ke negeri muslim. Yang seharusnya hijrahnya ke negeri yang muslim itu mendapatkan pahala, tapi dia nggak dapat pahala berdasarkan hadis Nabi SAW. Karena hijrahnya bukan pada Allah dan Rasulnya. Ini PR buat kita. Hijrahnya untuk siapa? Hijrahnya kemana? Kata Nabi yang mulia SAW, ada orang yang hijrah lid dunia, untuk dunia. Ini bukti konkret, bukti nyata. Man kanatid dunya, dan siapa yang dunia yang menjadi tujuannya, awimra'atun, atau seorang wanita yang ingin dia nikahi. Hadis ini menunjukkan sebagai bukti adanya orang yang punya tujuan dalam hijrahnya dunia dan seisinya. Dan ada orang yang memang hijrah oleh Allah tabarakahu wa ta'ala, diampuni. Ini adalah bukti nyata, ini adalah bukti konkret. Ketika memang orang punya tujuan hijrah menuju Allah, dia akan dapat, dia pasti dapat. Walaupun tujuannya belum sampai, walaupun dia belum sampai tempat tujuan, yaitu tempat yang disarankan, tempat yang dianjurkan oleh seorang ahlul ilmu. Antum nggak boleh tinggal di sini, sebentar lagi antum di sini juga ngebunuh lagi. Ini salah satu cara untuk hijrah. Antum jangan bilang, oh, anak kuat,
Ana bergaul dengan orang yang mabok itu ana kuat insya Allah. Kuat antum paling cuma berapa minggu? Kuatnya antum paling cuma berapa bulan kalau sampai? Gak bisa, siapa yang kuat? Apalagi antum, apalagi kita dulunya tukang mabok juga. Apalagi dulunya kita tukang judi juga. Tinggal tunggu tanggal mainnya judi lagi. Tinggal tunggu tanggal mainnya mabok lagi. Makanya kata sang ahlul ilmu, salah satu caranya engkau pindah ke tempat itu. Yang tempat itu adalah isinya orang-orang baik. Saya mau tanya sama jemaah sekalian. Saya yakin di antara antum masing-masing punya apa namanya? Punya pengalaman yang berbeda-beda. Punya teman, sahih nggak? Punya grup WhatsApp, ya, punya nggak? Grup pengajian, punya atau tidak? Antum punya nggak? Teman-teman pengajian punya nggak? Punya ya? Antum punya teman-teman pengajian? Antum punya? Yang baju kuning nggak usah ditanya, ini datang sama saya dari Jakarta soalnya. Antum punya teman-teman pengajian, grup WhatsApp, grup Instagram dan seterusnya, punya. Pernah nggak di grup itu ngajak mabok bareng? Bapak punya pak? Punya? Nggak punya? Teman-teman pengajian dekat-dekat itu punya ada? Kayak misalkan sebelahnya teman ngobrol yang biasa ngaji, ada? Nggak ada? Bapak ada? Pernah nggak di antara teman-teman itu ngajak judi bareng? Nggak pernah ya? Kenapa ya pak ya? Kenapa ya nggak pernah ngajak judi bareng? Antum punya nggak? Yang pojok ngumpet-ngumpet antum, jangan ngumpet-ngumpet. Punya nggak? Punya? Nggak punya? Ada grup pengajian itu ya, grup kajian apa gitu. Pernah nggak di grup-grup kebaikan itu ajakan dugem bareng? Belum pernah ada ya? Belum pernah ada. Kenapa nggak pernah ada? Kenapa nggak pernah ada? Inilah kebenaran sabda Nabi SAW. Yang nggak pernah mungkin orang-orang yang berusaha untuk baik berkumpul di satu tempat atau berkumpul bermajelis, kemudian ada yang mengajak keburukan, di situ nggak akan pernah mungkin. Majtama'a ummati ala dhalalah. Umatku tuh nggak mungkin bersepakat. Umat yang baik-baik itu bersepakat untuk melakukan keburukan, itu nggak akan pernah mungkin. Walaupun secara individunya tukang mabok, walaupun secara individunya tukang main gaple, tapi nggak pernah mungkin dia ngajakin di grup itu, di teman-teman itu, yuk besok malam minggu kemana? Dugem. Nggak pernah mungkin. Kalaupun masuk ke situ, siapa tuh si fulan? Dia apain langsung? Di-kick langsung. Nyata itu. Walaupun, tapi kan di antara isi teman-teman antum itu, teman-teman kita itu, hatta kitanya sendiri, ketika sendiri kan pelaku maksiat juga. Sahih enggak? Enggak. Benar apa? Benar tadi. Secara individualnya manusianya kan tukang berbuat dosa, tapi dia nggak akan pernah mungkin ajak orang berbuat dosa di situ, tuh nggak akan pernah mungkin, nggak akan pernah mungkin. Karena itu kebenaran sabda Nabi SAW. Makanya itu pentingnya antum punya teman orang yang soleh, bersama orang yang soleh, ya. Karena dia nggak akan pernah mungkin, walaupun dia tukang mabok, walaupun dia tukang judi, yuk besok mabok lagi dikit aja gitu. Nggak akan pernah mungkin, nggak akan pernah mungkin. Itu kebenaran sabda Nabi SAW. Ya, nah, jadi siapapun manusia, ya, bisa berhijrah, bisa menuju Allah Subhanahu Wa Taala, menggapai kemuliaan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bukan merupakan suatu celaan, bukan merupakan suatu aib ketika ada orang 60 tahun baru mulai sholat. Bukan. Ya, bersyukur pada Allah Tabaraka wa Ta'ala, di angka 60 Allah perkenalkan dengan yang namanya sholat, Allah perkenalkan dengan yang namanya masjid. Walillahil hamd, segala puji milik Allah Tabaraka wa Ta'ala yang masih menyegerakan tobat itu sebelum Allahu Jalla Dzikruhu menyabut nyawa manusia. Apapun dia, kelakuannya kayak gimana pun, apapun dosanya,
selama Allah berikan kesempatan untuk kembali kepada Dia, maka Dia Maha penerima taubat. Siapapun bisa balik kepada Dia Subhanahu wa taala. Apapun, hatta syirk, hatta dosa syirik pun diampuni oleh Allah kalau pelakunya bertobat. Benar apa tidak? Antum bisa kasih bukti dosa syirik diampuni? Saya kasih bendera mau? Tapi bukan punya saya. Bisa kasih bukti dosa syirik diampuni? Bukti nyata real. Antum? Bisa? Kasih bukti nyata kalau dosa syirik, kalau pelakunya tobat diampuni. Kalau mau ditanya langsung nunduk-nunduk ya. Lapar. Sahih mumtaz. Sebagian dari sahabat dulunya kan musyrik. Sebagian dari sahabat Nabi atau beberapa sahabat Nabi dulunya bukan orang Islam. Bahkan di antara mereka dulunya ada yang ingin membunuh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, seperti Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Allah kasih hidayah dan keluar dari lisan Nabi, Umar fil jannah, Umar di surga. Padahal dulunya kita sama-sama tahu siapa itu Umar. Makanya orang yang bermaksiat, orang yang jatuh dalam berbagai macam dosa dan kesalahan, jangan pernah putus asa. Samperin dia, minta ampun sama dia. Hijrah tujuan. Tapi yang perlu kita ketahui bersama ikhwan, saya sering ulang-ulang kalau saya isi kajian tentang hijrah, kajian tentang hidayah. Siapa yang mau kasih antum hidayah kalau antum tak mendekati sang pemilik hidayah itu? Rabbul Izzah. Siapa yang mau kasih kita hidayah kalau antum tak ketuk pintunya? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah saya hidayah, jalan yang lurus. Perhatikan. Pernah dengar sabda Nabi Muhammad SAW ketika, yaitu hadits qudsi tepatnya, ketika seseorang mendekatkan diri kepada Allah dengan berjalan, maka Allah akan mendekatkan dirinya dengan apa? Berlari. Berarti siapa yang mulai? Siapa yang mulai? Kita yang mulai. Kita harus mulai. Ketika kita memang ingin mendapatkan hidayah, ketika kita memang ingin mendapatkan hijrah, maka samperi dia Subhanahu wa ta'ala. Allah kasih jalannya. Itu pasti. Itu pasti. Oleh karena itu keliru ucapan saya belum dapat hidayah. Khata. Dan keliru. Salah besar ketika orang berkata saya belum dapat hidayah, seakan-akan menyalahkan siapa? Allah. Seakan-akan dia menyalahkan Allah tabarakahu wa ta'ala yang tidak memberikan hidayah pada dirinya. Padahal kalau dia ketuk pintu langit sana, Allah kasih dia hidayah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau antum, kalau manusia mau sungguh-sungguh mendapatkan jalan hidayah, Allah kasih, dengan syarat kita dulu yang mulai. Kita dulu yang memulainya. Pasti dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang hijrah menuju Allah dan Rasulnya adalah hijrah yang sangat sulit. Hijrah yang sangat sulit. Sulit. Karena keumuman manusia, karena keumuman kita, tabiat manusia adalah orang yang senang diperhatikan oleh manusia. Nyata nggak itu? Tabiat manusia itu sukanya dipandang, sukanya dinilai, sukanya dikomentari oleh manusia. Makanya tadi di awal kita sebutkan hijrah yang paling baik adalah berhijrah dari pandangan manusia kepada pandangan Sang Khalik, Allah Subhanahu wa ta'ala.
Apa kata Nabi Muhammad SAW tentang cara pandang manusia, yaitu perbedaan cara pandang manusia dan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi kita Muhammad SAW, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memperhatikan atau bukan menjadi penilaian Allah lahiriah kalian. Sahih atau tidak? Hadis sahih? Bukan penilaian Allah lahiriah seseorang, bukan. Tetapi keumuman manusia mencari apa? Penilaian manusia. Nyata atau tidak? Nyata atau tidak? Nggak usah jauh-jauh. Orang yang berhijrah terkadang hijrahnya karena wong. Terkadang hijrahnya wong bahasa Jawa ya Pak ya. Kebetulan lagi di Jawa nih ya. Jadi paham insyaallah. Tapi jangan dilanjutin. Cuman bisa wong doang. Ya. Terkadang manusia hijrahnya karena wong, karena manusia, karena dunia dan seterusnya, dan yang semisalnya, bukan karena Allah dan Rasulnya. Dan itu nyata, dan itu real dalam hidup ini. Semoga Allah Ta'ala melindungi niat buruk itu dalam diri kita masing-masing. Izin minum dulu. Lihat, kalau ditanya siapa di antara kalian yang hafal juz 30, di antara kawan-kawan yang hafal juz 30, keumuman manusia akan bangga dengan hafalannya atau akan merasa senang dengan hafalannya dan akan malu dengan ketidakhafalannya. Itu nyata atau tidak? Siapa yang hafal? Yang nggak hafal nggak tunjuk tangan. Siapa yang nggak hafal nggak tunjuk tangan. Padahal dia juga bagian dari orang yang tidak hafal. Taib. Kemuliaan dalam menghafalkan Al-Quran terletak pada keikhlasan seseorang ketika menghafalkannya, bukan keberhasilan seseorang selesai atau tidak selesai hafalan Al-Qurannya. Tapi kemuliaan seseorang di Al-Quran yaitu karena tujuannya untuk apa dia belajar. Sama-sama kita telah ketahui bersama, orang yang pertama kali disiksa besok di api neraka di antaranya orang yang mahir dalam Al-Quran. Seperti misal lagi contoh lain, seorang yang ditanya tentang salah satu pelajaran di antara pelajaran yang dia pelajari di sekolah atau di tempat kuliahnya. Berapa nilai pelajaran antum? Berapa nilai antum di pelajaran ini? Kurang jelas. Sudah Isya. Astagfirullah. Saya 9 menit lagi waktu Jakarta. Jadi mohon maaf saya nggak mudeng. Saya dari tadi ngeliatin jam 9 menit lagi Isya. Gitu. Jadi habis Isya kita selesai. Selesai ya? Kajiannya selesai. Dilanjut lagi. Habis Isya dilanjut lagi. Taib. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Maaf lupa.